Shalom Jemaat Tuhan, selamat mengikuti ibadah raya online pada hari ini. Biar setiap saudara dimanapun berada bisa mengikuti dengan baik, bersemangat dan bersukacita untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang didengarkan pada hari ini bisa kita renungkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati untuk menyembah dan memuji Tuhan. Biarlah kita menyenangkan hati Tuhan dalam segala situasi hidup kita yang kita alami hari-hari ini.
Bagi kami Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Allah yang kuat dan luar biasa, yang memberi kekuatan bagi kami. Biarlah Engkau tetap ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kekuatan-Mu yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terus tinggikan Engkau. Haleluya. Amin, amin. Saudara percaya bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Biar kita tetap pegang firman Tuhan dalam setiap situasi hidup kita. Sebab segala sesuatu akan digoncangkan, tetapi tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu iman, pengharapan dan firman Tuhan yang kita pegang. Itu yang menjamin hidup kita selama-lamanya. Mari kita dengan pujian ini. Allah turut bekerja. Mari kita persiapkan hati kita. Kita imani bahwa segala sesuatu yang terjadi semua karena kehendak Tuhan, seizin Tuhan. Dia mendatangkan kebaikan. Dia memberi kekuatan kepada kita. Dia menjadi penolong bagi kita. Sehingga segala sesuatu yang terjadi boleh kita tanggung di dalam Dia. Kami imani Tuhan, Kau penolong yang sejati dalam hidup kami, dalam hidup setiap umat-umat-Mu, dimanapun kami saat ini berada Tuhan.
Kami mau katakan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. setia. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Engkau adalah penolong bagi kami, Engkau adalah sahabat bagi kami yang ada setiap saat. Tuhan, di tengah-tengah kegoncangan, di tengah-tengah hal yang sedang tidak menentu, ada satu pribadi yang terus menemani kami, yang tetap setia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang sangat indah yang Kau beri bagi kami. Kami mau mendengar suara-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Firman-Mu hidup dan penuh kuasa. Nyatakan Tuhan bagi kami. Kami mau belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik.
kami dengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita bersyukur buat waktu yang sangat indah yang Tuhan beri. Kita boleh bersekutu, ya. Kita santai, tetapi kita mau menikmati kebenaran firman Allah. Kita bisa bersekutu, dan saya harapkan dengan peristiwa COVID-19 ini justru pribadi-pribadi semakin dekat dengan Tuhan. Keluarga-keluarga, ada misbah-misbah yang dibangun, ada ibadah-ibadah di rumah, dan rumah-rumah akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya mari kita tidak berhenti untuk mencari wajah Tuhan. Kita tidak berhenti untuk memuji, menyembah Dia. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Ya, saya akan kasih tema supaya mudah diingat untuk renungan kita saat ini, yaitu Allah turut bekerja. Ya, seperti nyanyian yang kita nyanyikan tadi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya akan baca dari Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rasanya mungkin sulit kita berkata kalau Allah itu turut bekerja dalam arti waktu kita mengalami kesesakan, waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita mengalami penderitaan, atau waktu bangsa kita, dunia bahkan dilanda COVID-19 ini. Ya, kalau kita pas dapat berkat melimpah, dapat pekerjaan yang baik, ya, ketemu jodoh, atau apapun lah ya, yang rasanya baik-baik, wah puji Tuhan, ini Allah turut bekerja. Tetapi saudara, dikatakan di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di dalam kesulitan, termasuk di dalam penderitaan, termasuk di dalam sakit penyakit, termasuk di dalam apa yang saudara dan saya sedang hadapi, yaitu COVID-19 ini yang sedang melanda dunia. Tentu ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, tidak termasuk dalam dosa atau dalam kelalaian kita, ya, tetapi dalam yang lain-lainnya Allah turut bekerja. Kita harus percaya di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, dalam yang mungkin kita tidak sempat pikirkan. Wah, kenapa di situ Allah turut bekerja? Ya, banyak contoh di dalam Alkitab, seperti Yusuf contohnya. Mana nyangka Yusuf akhirnya jadi Perdana Menteri di Mesir. Ya, kalau waktu itu dia dimasukkan ke sumur, dijual jadi budak waktu itu tidak ada harga sama sekali. Kemudian jadi budak yang baik, ya, dia difitnah oleh nyonyanya, harus masuk penjara. Tetapi saudara, kita harus percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Rupanya itu sebuah proses untuk menyiapkan seorang Yusuf menjadi seorang pemimpin besar di Mesir. Bahkan firman Tuhan mengatakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat, tetapi Allah telah mereka-reka yang baik. Jadi saudara, apapun yang saudara sedang alami hari-hari ini, mari kita melihat bahwa Allah sedang merenda, sedang merancang sesuatu yang baik. Firman Tuhan jelas sekali, rancanganku bukan rancangan celaka, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Ya. Bahkan pemazmur katakan begini, ya, di Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Tertindas kok baik, dapat angpau harusnya baik, ya, dapat berkat harusnya baik.
dapat sesuatu yang baik, tapi tertindas, ternyata baik juga. Untuk apa? Belajar ketetapan Tuhan. Ada waktunya saudara dan saya diizinkan sesuatu yang menindis hidup kita, tapi justru waktu itu saudara dan saya berseru mencari wajah Tuhan, dan ternyata itu mendatangkan kebaikan. Ya. Bahkan Paulus mengakui, ya, yang ditulis di dalam kitab Roma, dikatakan begini, kesengsaraan, ya, kalau aku mengalami kesengsaraan itu justru kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi saudara, sebetulnya Tuhan sedang berbicara begini, apa saja yang saudara dan saya alami, entah itu enak buat daging atau tidak enak buat daging, asal saja saudara dan saya mengasihi Tuhan, di balik semua peristiwa itu ada kebaikan. Kenapa? Sebab saudara, memang kehidupan kekristenan ini sebuah proses. Tuhan mau langkah demi langkah saudara dan saya makin serupa dengan gambaran, ya, makin serupa dengan Yesus. Ya, Yesus sendiri yang sudah sempurna, saudara, harus juga mengalami kesulitan demi kesulitan. Apalagi kita, ya. Itu sebabnya, ya, mari kita pandang berbagai kesulitan, berbagai hal ini sebagai anugerah buat saudara dan saya, untuk saudara dan saya menjadi serupa dengan gambarannya. Bahkan bangsa Israel ketika dalam perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, di padang gurun mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu rupa. Bahkan, ya, ada satu bangsa yang menyuruh Bileam, ya, Nabi Bileam untuk menyerapah, ya. Tetapi firman Tuhan katakan malah justru, ya, digantikan kutuk itu digantikan berkat. Karena apa? Sebab Tuhan mengasihi bangsa. Kalau saudara dan saya tahu bahwa saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan mengasihi saudara dan saya, mungkin ada niatan jahat yang di luar saudara dan saya, tapi Tuhan sanggup mengubah hal yang jahat jadi baik, kutuk jadi berkat. Ya, kita harus percaya, ya, di balik peristiwa pandemi corona ini, ya, saudara, ada sesuatu yang baik. Apa yang baik? Ya, mengingatkan kita bahwa sakit, penyakit, dan kematian bisa melanda siapa saja. Tidak peduli, ya, tidak peduli pangkatnya, tidak peduli status sosialnya, ya, itu bisa. Itu sebabnya, ya, menolong kita bahwa saudara dan saya membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Perlindungan dari Tuhan itulah yang sempurna, ya. Tidak ada perlindungan yang lebih hebat dari perlindungan Tuhan. Dan kita juga disadarkan akan dosa salah kita atau pelanggaran kita dan sebagainya, supaya kita datang kepada Tuhan minta pengampunannya. Hal berikut, hal apa lagi saudara yang diajar daripada adanya pandemi corona ini? Ya, keluarga-keluarga disuruh kumpul, ya, mau nggak mau suruh tinggal, ya, kumpul. Ibadah pun sampai tidak bisa kumpul-kumpul supaya tidak ada penyebaran, ya, harus ada di rumah-rumah. Ini menggambarkan bahwa tiap-tiap keluarga kembali harus membangun misbah-misbah, membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Kita butuh Tuhan, ya, kita butuh Tuhan supaya apa? Setiap keluarga punya persekutuan yang indah, dan juga di keluarga bisa saudara melakukan pekerjaan bersama-sama. Yang mungkin selama ini masing-masing dengan kesibukannya, anak-anak sekolah, ya, orang tua, ayahnya kerja di mana, ibunya kerja di mana, tidak bisa bertemu. Tetapi dengan pandemi ini, ya, dikumpulkan kembali. Yuk,
ya, di tengah-tengah keluarga. Mari kumpul, ya. Jadi Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam pandemi corona ini. Ya, Allah turut bekerja. Mengajar apa lagi? Mengajar bahwa kita diajar untuk tanggap, untuk sigap. Ternyata saudara, yang kita sudah anggap jalannya baik dengan kondisi pandemi corona ini, saudara, semua berubah. Ya, belajar harus di rumah, pakai online. Pekerjaan kalau bisa dialihkan juga di rumah. Ya. Terus ibadah juga dialihkan. Nah, itu sebabnya kita terus harus berpikir bahwa dalam setiap saat Tuhan bisa lakukan perubahan-perubahan ini. Kita harus punya sikap hati, ya, sikap yang benar, respon yang benar, dan mudah adaptasi, kreatif juga. Kreatif, kita harus kreatif juga. Ya. Artinya seperti apa, ya? Kita terus berdoa juga, ya. Yang kehilangan lapangan kerja begitu banyak, yang nganggur banyak sekali, ya, karena situasi ini ya memang secara kembali tadi, ya, secara ekonomi, secara global ini sangat mengguncangkan. Ya. Tapi kita harus percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang bahaya, saudara, yang perlu hati-hati adalah apa yang kita dengar. Karena apa? Ini adalah saman informasi tanpa batas. Jadi sehari itu ada ribuan jutaan informasi yang masuk di smartphone kita. Ya. Nah, itu yang bahaya. Ya, maka Yeremia, maksud saya 51 ayat 46 bilang begini. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu. Jadi kabar-kabar ini tidak henti-hentinya, saudara. Begitu banyak kabar yang terus menghujani kita. Yang perlu hati-hati, apakah kita terus menyimak, apakah kita terus mendengar, ya. Banjirnya informasi ini, saudara, membahayakan. Melalui apa? Melalui televisi, melalui surat kabar, melalui WhatsApp, melalui Instagram, apalagi jenisnya, melalui Facebook, ya. Rasanya dibombardir semua tentang berita ini. Nah, berita yang terus-menerus, saudara, itu akan membuat orang takut, membuat khawatir, membuat orang cemas, membuat pikiran tidak tenang, hati tidak damai, apalagi sulit tidur, stres, bahkan sampai ada yang paranoid. Nah, saudara, begitu bahaya. Kenapa? Sebab dengar itu terus. Jadi ini hari-hari ini, saudara, banyak yang sakit jiwa kayak gitu. Ya, kita butuh anugerah daripada Tuhan. Apa yang kita dengar, saudara, nggak usah lagi lah jumlah yang sakit sekian, yang sembuh sekian, yang mati sekian kita dengar itu nggak usah. Yang perlu adalah saudara dan saya bagaimana hidup sehat, cara membentenginya seperti apa, kita berdoa, dan apa yang kita bisa perbuat buat orang lain. Ya. Jangan terus nyimak itu terus berita-berita itu, justru itu yang membuat orang mengalami satu ketakutan, ya. Jadi bahkan satu buku yang saya baca, ya, dari ini, saudara, dikatakan di American Institute of Stress itu 75-90% orang yang pergi ke dokter untuk mendapatkan perawatan itu hubungannya dengan stres. Jadi kalau kita bisa mengelola stres, mengelola keadaan, ya, kita tidak ikut bingung, tidak ikut takut, tidak ikut khawatir, tidak ikut cemas, maka saudara, kita akan sehat. Ya, ini hati-hati di sini. Hati-hati
apa yang kita dengar. Dan emosi itu ternyata mematikan. Ya, emosi yang tidak kita bisa kelola dengan baik itu justru mematikan, membuat apa? Ya, yang kita dengar secara fisik masuk ke pikiran kita, ke hati kita, ke jiwa kita, yang menjadikan takut dan khawatir, cemas, stres dan lain sebagainya tadi. Akhirnya timbul satu sakit kepala, ya kan, migrain, sakit lambung, sakit jantung, sakit kulit, manifestasinya ke tubuh macam-macam. Ya, kita perlu hindari. Ya, mari kita lebih banyak justru dikasih kesempatan ini kita belajar kebenaran firman Allah. Ya, jelas Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran firman Kristus. Ya, makin banyak kita dengar firman Allah, maka kita akan mengalami iman kita kuat. Ya, itu yang membuat saudara dan saya berkemenangan. Ya, dan saudara dikatakan tadi, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi apa? Mereka yang mengasihi. Mari saudara, ya, kasih kita pupuk, ya, kita tingkatkan model kasih kita, ya, penyembahan kita, apa saja yang kita bisa lakukan. Ya. Di Markus 12 ayat 30 katakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Minimal ada 4 di sini mengasihi Tuhan. Yang pertama itu dengan segenap hati, bukan setengah hati, bukan seperempat hati. Ya, apakah pribadi Tuhan menjadi daya tarik yang utama dalam kehidupan saya? Yang paling menarik itu Tuhan paling menarik atau mamon, atau kekayaan, atau pangkat, atau prestasi? Mari kita jadikan Tuhan yang paling menarik dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Jiwa itu bicara semangat. Apakah melayani Tuhan, apakah beribadah kepada Tuhan itu menjadi dorong semangat yang utama. Ya, pemazmur katakan gini, Daud, aku bersuka cita ketika orang mengajak, ayo pergi ke rumah Tuhan. Ya, ayo, tertarik pergi ke rumah Tuhan atau ke mall? Nah, itu masalah, betul kan? Jadi kalau mana kita mau ngecek tentang kasih kita, tentu kita juga jiwa kita seperti apa. Yang ketiga dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, ya. Apakah Tuhan itu menjadi prioritas utama dalam pemikiran? Ya, kita banyak mikirin tentang kehendak Tuhan atau mikirin yang lainnya. Itu saja. Jadi segenap akal budi ini bicara tentang pikiran kita ini arahnya kemana, banyak kemana, banyak dipakai apa pikiran kita ini, ya, di situ. Dan yang terakhir dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, ya. Artinya apakah saya melakukan sesuatu dengan segenap kekuatan, menyanyi dengan segenap kekuatan, ya, segenap hati, segenap kekuatan, melakukan sesuatu dengan segenap kekuatan, ya, bukan setengah-setengah. Ya. Ini yang Tuhan mau. Jadi kembali saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara, mari hati kita condongkan kepada Tuhan untuk mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Apa saja yang jadi, Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang baik. Ini poin, ya. Jadi ketika kita termasuk kita menghadapi pandemi corona ini, saudara percaya di balik ini ada sesuatu yang baik? Amin. Baik untuk pribadi, baik untuk keluarga,
baik untuk kota, baik untuk bangsa. Kita percaya biar bangsa ini juga diselamatkan. Bangsa ini ya mengenal Tuhan, berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Ya, kita rindu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Bapa surga, kami naikkan syukur buat firman. Engkau bekerja dalam segala sesuatu. Engkau turut ada di sana Tuhan. Tujuannya, sekalipun secara daging kami tidak enak, tujuannya agar Tuhan untuk kebaikan kami. Karena rancangan bukan rancangan celaka, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Tuhan, kami berdoa, kami menopang pribadi-pribadi yang mendengar suara, yang mendengar firman, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun kau mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami mungkin sakit penyakit, mengalami tekanan, tapi Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, kau menjamah, kau mengurapi, kau menguatkan tiap pribadi, menguatkan keluarga-keluarga, bahwa di balik semua peristiwa ada Engkau yang sedang menuntun kami supaya kami menjadi serupa dengan gambaran. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang mengalami ketakutan di hari-hari ini, ingat, firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam kitab Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang masih sedang mengalami takut atau khawatir atau cemas, mari saat ini kita berdoa. Tuhan, Engkau menilik setiap hati anak-anakmu yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sebab Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah memberikan kepada kami roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan itu saat ini juga turun atas kami, menjadi bagian kami. Kami percaya Tuhan bahwa roh yang telah Kau taruh di dalam hidup kami lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Saat ini juga Tuhan kemenangan, saat ini juga Tuhan keberanian, ketenangan, damai sejahtera menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam keuangan, mari kita imani firman Tuhan yang berkata kepada kita dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Biar kita percaya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19 berkata. Saudara percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Kita harus percaya bahwa Allah yang berfirman itu pasti jadi. Karena tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak akan digenapi. Biar saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita meminta, mengetuk pintu, mengetuk hati Tuhan untuk memberikan berkat bagi setiap kita. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada dimanapun berada.
Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu yang berjanji adalah ya dan amin. Ketika kami meminta, Engkau memberikan kepada kami. Kami mendapatkan Tuhan. Ketika kami mencari, maka kami akan mendapat. Ketika kami mengetuk pintu, pintu akan dibukakan bagi kami. Tuhan, yang berfirman itu adalah Engkau sendiri. Yang berkata-kata itu adalah Engkau sendiri, Tuhan. Biar saat ini kami mau percaya bahwa Engkau sanggup mengadakan apa yang kami perlukan bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami, Tuhan, keuangan yang krisis, bahkan juga pekerjaan, Tuhan. Dalam pekerjaan mereka Engkau menjamah, Tuhan. Engkau memberkati mereka. Engkau membukakan lapangan pekerjaan yang baru. Kami percaya Engkau, Tuhan, sudah memberikan, Tuhan, berkat-berkat yang berkelimpahan bagi kami. Tuhan, ketika Engkau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Engkau menyediakan bagi mereka mana, Engkau menyediakan bagi mereka burung puyuh. Tuhan, di hari-hari ini, di saat-saat ini, kami mau serahkan kekhawatiran kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami minta, Tuhan, biar Engkau membuka tingkap-tingkap langit, tercurahlah berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu yang mengalami kekurangan, yang mengalami pekerjaan, yang Tuhan, pekerjaan mereka hari-hari ini sedang mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau menjawab doa kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Bahwa Allah, kami akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami percaya, Tuhan. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, kita percaya sesuai dengan yang difirmankan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita percaya Tuhan sudah selesaikan sakit penyakit kita. Tuhan sudah gantikan menjadi kesembuhan bagi hidup kita. Tuhan, kembali kami berseru kepada-Mu, Tuhan. Kami berdoa setiap umat-umat-Mu dimanapun berada, yang dalam keadaan sakit, Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan setiap kami, Tuhan. Kami memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Kesehatan yang prima Tuhan sediakan bagi setiap umat-umat-Mu. Setiap kami, Tuhan, dalam keadaan yang pulih, dalam keadaan yang sehat, Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sudah menanggung sakit penyakit kami. Tuhan sudah menanggung segala kutuk, ya Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, dan kami imani itu saat ini, Tuhan. Kami menjadi segar, ya Tuhan. Hati kami bersuka cita karena Tuhan adalah penyembuh dan penolong kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengar setiap seruan-seruan kami, Tuhan. Kami percaya pengharapan kami, tempat perlindungan kami yang teguh hanya di dalam Engkau, Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang mulia. Bagi-Mu segala pujian dan hormat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri persekutuan kita, ibadah kita dengan mengucap syukur pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Dan kami boleh mendengar firman-Mu, Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami siap menerima berkat daripada-Mu. Tuhan, kiranya memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Menyinari dengan wajah dan memberi Engkau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari kita terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Yesus Kristus, serta persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Ketika kita mendengar suaranya dan kita melakukannya, maka segala yang kita lakukan akan dibuat berhasil. Barang siapa berseru dalam nama Tuhan,
percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, maka akan diselamatkan. Selamatkan Tuhan pribadi-pribadi yang mendengar suara. Kami mengakhiri persekutuan kami ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.